Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dodi Sudiana. Kembali kita belajar tentang si programming dalam mata kuliah dasar komputer untuk program studi Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Kembali bersama dengan saya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik, mahasiswa-mahasiswa, para peserta semuanya. Eh, Kesempatan kali ini kita berada di minggu terakhir ya perkuliahan kita dan kita akan mempelajari tentang satu topik yang mungkin agak advance ya karena terkait dengan program yang sifatnya sangat terstruktur dan cukup kompleks. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pointers dan itu juga satu struktur yang juga bisa memperluas ya scope daripada pemrograman Anda sehingga lebih fleksibel, lebih memenuhi kebutuhan pemrograman Anda dari sisi jumlah data, aksesibilitas dan seterusnya. Dalam kesempatan kita di kuliah terakhir ini kita akan mempelajari tentang structure dan union di dalam bahasa pemrograman C. Tentunya ini satu kesempatan yang baik. Saya berharap kalian tetap semangat ya dan tetap punya waktu-waktu yang menyenangkan selama kalian belajar dari rumah. Baik, kita langsung saja mulai perkuliahan kita. Kita mulai dengan apa yang disebut dengan eh, struktur atau structure ya dalam bahasa Inggris di dalam bahasa pemrograman C. Pada prinsipnya ini adalah semacam koleksi ya. Structure itu adalah collection ya, koleksi dari satu kumpulan variabel-variabel yang memiliki jenis-jenis yang kalau kemarin di array itu kalau kita punya data yang kita definisikan di dalam satu tipe, maka kalau structure ini memungkinkan Anda mengumpulkan banyak sekali tipe-tipe yang berbeda, variabel-variabel yang ada di dalam satu single name atau di dalam satu nama yang didefinisikan atau yang dideklarasikan di dalam program. Structure ini juga kadang-kadang disebut sebagai aggregates ya dalam standar C ya. Dan di sini struktur itu memiliki keunikan karena secara sintaks ya kalau kita lihat sintaksnya ini terdiri atas banyak sekali members ya di sini. Jadi kita definisikan dengan menyebutkan apakah atau nama daripada strukturnya, kemudian disusul dengan penyebutan membersnya, mulai dari uh, diawali dengan tentu saja tipe datanya, lalu nama daripada data tersebut atau member tersebut, dan ini Anda bisa kumpulkan banyak sekali data tipe ya ataupun banyak sekali jenis-jenis kumpulan variabel data yang nantinya bisa Anda simpan ya di dalam satu variabel. Nah, keseluruhan variabel ini atau keseluruhan struktur ini juga bisa dikumpulkan atau bisa dideklarasikan juga di dalam sintaksnya diberi nama. Ya, misalnya di sini var1, var2, var3, kita lihat saja contohnya di sini. Ini ada structure employee namanya di sini. Dan ini structure employee ini satu variabel ya. Jadi single name tadi ini adalah employee, ini adalah single name daripada strukturnya. Kemudian data-data yang tersimpan di dalam struktur ini apa saja? Ini terdiri atas satu data karakter ya, yaitu array sejumlah 50 digit yang diberi nama name. Lalu ada employer atau employee number ya, emp no di sini, yaitu tipenya integer, dan yang terakhir adalah salary ya dalam format float. Jadi ini semacam data sederhana, ini data pegawai begitu, ada nama, ada nomor pegawai, lalu ada gajinya. Lalu kita simpan struktur tersebut dalam satu variabel yang lain. Jadi kita bisa menggunakan nama structure-nya untuk mendefinisikan variabelnya dan juga bisa langsung sekaligus kita simpan ataupun kita sebut ya structure ini dengan atau kita assign satu variabel yang memiliki structure ini langsung di ujung daripada statement structure ini. Dan jangan lupa setiap
kita menyusun struktur, kita buat di dalam kurung kurawal di sini, dan diakhiri dengan tanda petiknya. Maaf, tanda titik koma di ujung daripada statementnya di sini ya. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan tipe-tipenya dari semua data yang menjadi member dalam satu structure, maka kita bisa mengakses member tersebut menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan member operator yang bersimbolkan titik atau dot operators di sini, atau juga Anda bisa menggunakan structure pointer operator, yaitu tanda panah di sini ya. Nanti kita akan diskusikan di bagian berikutnya dari perkuliahan kita. Jadi misalnya kita ingin mengakses nama variabel di sini, Anda cukup sebut saja nama variabelnya ya, nama structure-nya, misalnya di sini employee ya. Untuk bisa mengakses namanya, kita bisa menyebutkan member name-nya, misalnya kita ingin mengecek salary-nya, ya udah employee dot langsung salary di sini ya. Nah, jadi Anda bisa langsung mengetahui berapa besar gaji seorang employee yang ada di dalam data yang sudah Anda simpan. Nah, di sini kita menggunakan operator member yaitu titik ya, ataupun dot di sini ya. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana menggunakan operator yang lain yang disebut sebagai structure pointer operator. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit pause sebentar saja, yaitu kita ingin memperkenalkan dulu kepada Anda apa yang akan menunjukkan contoh ya kepada Anda terkait dengan penggunaan structure ini. Ya, ini program yang kelihatannya kompleks ya, tapi nanti kita lihat dulu di DevC. Tapi intinya di dalam contoh ini kita akan gunakan fungsi structure ya, dan kita gunakan untuk menjumlahkan panjang atau jarak dua buah benda ya. Jaraknya ini dinyatakan dalam British System ya, yaitu British System itu menggunakan bukan meter, tapi mereka menggunakan feet atau foot, dan satuan yang lebih kecil yaitu inch ya. Jadi ada berapa kaki, berapa inci, ini sistem British yang dipakai dan masih berlaku di beberapa pengukuran, walaupun kita selama ini sudah menggunakan sistem internasional berbasis metrik ya. Anda mungkin masih ingat ya, satu foot itu berapa berapa meter ya. Satu meter itu, satu foot itu kira-kira 30,48 cm ya. Atau kurang lebih kalau Anda punya penggaris panjangnya 30 sentian ya, itu ya kurang lebih 1 foot itu ya panjangnya. Dan 1 foot itu ada 12 inci. Jadi kalau metrik kan kita biasanya pembaginya 10 ya. Ini inci ini pembaginya 12. Baik, kita lihat saja di dalam DevC bagaimana implementasinya di dalam pemrograman. Ya. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan juga bahwa program ini bahwa program ini adalah menggunakan sistem British ya, sistem British yang tadi sudah saya review sedikit atau saya jelaskan, yaitu bahwa dia menggunakan feet dan inch ya. Untuk itu program ini adalah menjumlahkan dua distance ya, dua jarak yang dinyatakan dalam feet dan inch ya. Jadi ini programnya terdiri, strukturnya adalah kita beri nama distance di sini ya. Dan distance ini sama seperti tadi kita definisikan dalam struktur, dia terdiri atas banyak sekali data atau beberapa data di dalamnya. Nah, karena satuan distance dalam British System itu adalah feet dan inch, kita definisikan feet. Ini selalu feet itu bulat ya, jadi selalu integer ya di sini sebagai catatan. Jadi integer feet ini untuk pecahannya gimana? Pecahannya dinyatakan dalam inch. Nah, kalau inch ini bisa pecah-pecahan.
1,5 inch, 0,5 inch, 0,75, 1,25 dan seterusnya itu adalah satuan yang sifatnya pecahan, sementara feet-nya adalah integer atau bulat ya. Nah, setelah kita deklarasikan strukturnya distance, lalu kita nyatakan jaraknya, yaitu pertama adalah distance 1, ini adalah menunjukkan jarak benda pertama gitu ya, dinyatakan dalam feet dan inch. Lalu ada distance 2 dan ada satu lagi sum, yaitu jumlah daripada distance 1 dan distance 2 ini ya. Nah, di dalam program ini kita mulai dengan memasukkan data-datanya. Jadi kita masukkan first distance, mulai dari feet-nya, berapa feet, lalu berapa inch ya. Tentu karena feet ini satuannya, tipe datanya adalah integer di sini, maka kita nyatakan scanf menggunakan %d di sini ya. Nah, sedangkan untuk yang inch-nya kita nyatakan float, yaitu dengan menggunakan %f di sini ya. Nah, kedua scanf ini itu akan memasukkan data-data jarak pertama dalam feet dan inch ya. Dan kita lihat variabelnya adalah menggunakan operator dot tadi atau operator untuk menyatakan member ya dengan titik ya, dengan operasi titik. Jadi this satu yaitu adalah variabel jarak pertama dot fit. Jadi artinya ini adalah member daripada distance karena satu ini memiliki struktur yang sama dengan distance seperti dideklarasikan di atas. Lalu bagian fit-nya ini ataupun field-nya ya, member daripada data distance satu ini, fit ini dimasukkan melalui keyboard ya. Demikian pula dengan data inch-nya. Nah, karena data inch juga bagian member daripada distance dan satu ini dideklarasikan memiliki struktur yang sama dengan distance, maka satu titik inch itu artinya adalah data incinya satu atau jarak pertama ya. Artinya jarak pertama dalam inci dan jarak pertama dalam feet masing-masing dinyatakan dalam dua variabel ini. Mungkin sampai sini cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, karena kita ingin menjumlahkan dua jarak gitu ya, maka kita nyatakan juga hal yang sama, tapi menggunakan variabel dist2 ya, distance 2. Jadi distance 2 sama dimasukkan dengan memasukkan pertama adalah panjangnya dalam feet atau jaraknya dalam feet, lalu dilanjutkan dengan sisanya dalam inci ya. Nah, operasi kedua data ini akan menghasilkan 4 variabel ya, masing-masing untuk jarak pertama dalam feet dan inch, lalu distance kedua atau jarak yang kedua masing-masing dalam feet dan inch. Lalu kalau kita mau jumlahkannya gimana? Ya tentu feet dengan feet dulu ya, karena kan panjang dalam sistem British tadi dia terdiri atas sekian feet dan sekian inch gitu ya. Nah, jadi dijumlahkan dulu sum.feet ya. Dan kita lihat sum ini kan juga sama ya strukturnya dengan distance. Jadi semuanya seragam ini, 3 variabel ini. Ya udah sesama feet dijumlahkan, jadi dist1.feet ditambah dist2.feet di sini. Lalu yang inch-nya gimana? Kalau inci di sini tentunya pecahan ya. Bisa pecahan karena dia float. Ya, maka sum inch juga float juga. Jadi floatnya sum.inch adalah sama dengan jumlah pecahan daripada dist1.inch ditambah dengan dist2.inch. Nah, cuma ada catatan karena 1 feet itu kan 12 inch. Nah, kalau dijumlahkan dua panjang dalam inci bisa jadi lebih dari 12 inch kan. Nah, kalau lebih dari 12 inci maka feet-nya bertambah 1. Karena 1 feet sama dengan 12 inch. Nah, jadi gunakan condition di sini. Jika sum.inch ini lebih besar dari 12, ya, maka ditambah feet-nya, ya, ditambah feet-nya. Nah, tapi sum inch-nya jangan lupa dikurang 12 dulu, gitu ya. Kan misalnya ya panjang inci yang pertama 10 inci, yang jarak kedua misalnya katakanlah 15 inci, jadi kan 10 tambah 15 kan 25 ya. Nah, kalau 25 kan, maaf,
10 tambah 2 inci misalnya. Yang jarak pertama adalah inci pertama adalah 10, jarak kedua maaf, jarak kedua incinya 2 inci, maka 10 plus 12 kan 1 feet. Nah, jadi 12 feet ini sama dengan 12 inci ini sama dengan 1 feet. Jadi kalau lebih dari 12 ya. Ini kalau sebenarnya persisnya kalau lebih besar sama dengan ya. Jadi kalau lebih besar sama dengan 12, maka sum feet-nya ditambah 1 ya. Lalu sum inch-nya dikurangi 12. Nah, kalau contohnya adalah 10 plus 2 berarti kan 12. Jadi incinya ditambah 1 karena ini pasti memenuhi kondisi ini karena sum inch-nya 12 dan sum inch dikurangi 12. Jadi sum inch-nya 12 dikurangi 12 0 kan berarti ya. Jadi menjadi genap jumlahnya sekian feet gitu. Tanpa menyisakan incinya. Nah, setelah itu kita print ya sum.feet yaitu dalam format integer di sini. Lalu backslash apa yang di sini single apostrophe ini atau single quotes di sini menunjukkan simbol lazimnya jarak dalam inci ya dalam feet ya. Dalam feet itu biasanya pakai tanda petik tunggal dan kalau incinya tanda petik ganda gitu ya. Jadi pakai backslash single quotes ya. Ditambah bukan minus di sini maksudnya sekian feet dan sekian inci gitu ya. Boleh juga Anda gunakan kata-kata ya, di sini juga sekian feet boleh ya. Lalu ditambah di sini sekian inch ya. No problem. Ini adalah pernyataan simbol ya yang biasa dipakai dalam pernyataan satuan British menggunakan feet dan inch ya. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah kita masukkan dulu jarak pertama misalnya katakanlah 10 feet, incinya misalnya 9,78. Lalu yang kedua misalnya 2 feet, misalnya di sini 10,54 ya. Nah, maka panjangnya menjadi 13 feet 8,32 inci ya. Dari mana ini 13 feet-nya? Ya tadi karena inci di sini ya. Variabel inch yang data pertama itu kalau dijumlahkan dengan jarak keduanya ini kan lebih dari 12 inci ya. Jadi ini kurang lebih hampir 20 inci gitu ya. Jadi maka 12 incinya menambah feet jadi 13, lalu sisanya adalah satuan yang lebih kecil yaitu incinya dicetak di dalam program ini ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas di sini contohnya. Jadi kita menggunakan structure itu adalah untuk bisa memberikan keragaman ya penggunaan data di dalam satu struktur. Dan dengan struktur ini kita fleksibel gitu, mau bikin berapa banyak pun no limit ya, tergantung kebutuhan Anda di sini mau menggunakan 3 variabel, 4 variabel dan seterusnya, sangat fleksibel. Jadi ini juga akan memberikan juga pengayaan bahwa nantinya ketika struktur data Anda ini sudah sangat beragam ya, dia akan menjadi data yang kompleks begitu untuk diproses ya, dan memiliki banyak sekali jenis data yang akan diproses, maka ini bisa menjadi dasar untuk bisa membuat satu struktur yang lebih besar lagi yaitu filing ya. Ini kita tidak belajar tentang file management ataupun file operation di dalam program C ini di kuliah kita, tapi Anda bisa nanti perluas ya untuk menggunakannya. Ketika data itu sudah banyak sekali, Anda tinggal simpan di dalam file sehingga bisa terrecord dengan baik ya, dan sifatnya menjadi permanen ya, dengan file management itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ke perkuliahan kita yaitu kembali ke slide ya. Jadi dalam implementasinya kita juga sering mengkombinasikan gitu ya
mengkombinasikan banyak sekali ataupun fungsi-fungsi yang lain. Salah satunya adalah type def. Ini adalah satu mekanisme yang juga sering digunakan bersamaan dengan structure, ya. Di mana type def ini adalah pada prinsipnya dia memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mendeklarasikan, ya, structure ini ke satu alias ataupun satu penamaan, ya. Jadi di sini adalah strukturnya itu apa namanya, bisa lebih gampang dipakai, ya, karena Anda tidak perlu mengingat-ingat jenis strukturnya ataupun nama strukturnya, tapi Anda tinggal pakai saja type def ini di seluruh program untuk merujuk, ya, atau untuk menggunakan struktur itu sebagai satu kesatuan atau satu keseluruhan, ya. Jadi kalau kita punya program yang sangat kompleks, maka pengaliasan ini ataupun sinonim ini sangat penting ataupun sangat berguna untuk menghindari kesemrawutan, gitu ya. Jadi kita tinggal definisikan saja, ya, strukturnya itu ke dalam satu nama yang gampang diingat, lalu Anda tinggal pakai alias itu di dalam program Anda, ya. Di sini contohnya adalah ini kita mendefinisikan, ya, kita cukup menyebut sintaksnya dengan memasukkan perintah type def di sini. Lalu structure ini adalah struktur yang diberi nama kompleks, ya, dan dengan mengatakan struktur kompleks ini dialiaskan ataupun disinonimkan dengan com, maka kita bisa menggunakan com ini sama seperti deklarasi variabel, tapi memiliki struktur, gitu, variabel yang bersifat struktural, yaitu di sini ada integer imag, ini adalah untuk bilangan kompleks, ya. Ini adalah bagian imajinernya dan ini adalah float untuk balik bilangan realnya. Jadi ketika Anda masuk di program utama di sini di main program, Anda tidak perlu mendefinisikan lagi integer imaginer, float real gitu untuk seluruh variabel Anda, cukup Anda pakai com sini sebagai alias atau sebagai sinonim dari struktur kompleks yang Anda sudah deklarasikan di atas. Jadi com misalnya artinya kita mendeklarasikan com1 dan com2 itu memiliki struktur seperti yang dideklarasikan di kompleks ini, ya, karena Anda sudah mengaliaskan struktur kompleks ini dengan com, ya. Kenapa sih nggak pakai ini aja sih, pakai nama struktur saja di sini? Bisa, nggak masalah, ya. Tetapi nanti ketika Anda sudah memiliki program yang sangat kompleks, itu akan sangat membantu apabila Anda bisa memudahkan semua penamaan struktur ini dalam satu nama yang lebih ringkas, gitu ya. Karena tentu nantinya akan lebih mudah ketika mengakses masing-masing datanya di sini ketika Anda sudah menjalankan programnya, ya. Nah, di sini kayak seperti Anda mendeklarasikan juga variabel-variabel yang lain, jadi type def ini adalah seperti mendefinisikan variabel gitu, sama seperti integer. Kan kalau integer kan ya kita tinggal misalnya katakanlah integer A gitu ya, koma B gitu ya. Nah, kalau di sini Anda punya variabel baru namanya com gitu. Misalnya x, y gitu ya. Maka Anda punya dua variabel yang memiliki struktur seperti variabel kompleks yang udah Anda definisikan di sini. Ada imaginary, di x imaginary dan x real, lalu ada y imaginary dan y real gitu ya. Jadi ini sangat praktis gitu. Anda tidak perlu berkali-kali menyebut struktur kompleks ini ataupun mendeklarasikannya di sederetan nama-nama di belakang struktur definition di atas. Nah, ini menjadikan program ini akan menjadi lebih portable, lebih readable, ya, lebih gampang dibaca dan maintainable, itu yang penting, ya. Jadi kalau Anda punya program yang sangat kompleks, type def ini sangat berguna untuk membuat program Anda lebih ringkas gitu ya, dan lebih gampang untuk di maintain atau untuk gampang juga dibaca dan seterusnya. Baik,
Lalu satu lagi yang juga akan menjadi scope daripada perkuliahan kita adalah tentang struktur yang bersifat apa ya, nested ya, bersarang ya. Jadi structure sama kayak Anda mungkin pernah belajar tentang if ya, nested if atau nested looping. Struktur juga bisa bersarang. Jadi ada satu struktur di dalam struktur yang lain yang lebih besar ya. Nah, contohnya ini kita punya struktur kompleks di sini seperti yang tadi kita sudah lihat, ada bilangan imajinernya dan ada bilangan realnya. Lalu kita definisikan juga struktur yang lain yang namanya number. Nah, kalau number ini kan tidak hanya kompleks tapi juga ada bilangan real juga ya. Tidak ada real, ada imaginer gitu ya. Nah, kita bisa membuat struktur baru namanya number dan dia terdiri atas struktur kompleks tadi yang disebut sebagai com ya, ininya apa nama variabelnya. Jadi structure complex com ini adalah berarti di dalam struktur number ini ada satu variabel namanya com ya, yang tipenya adalah ini sesuai dengan struktur kompleks di atas. Lalu yang kedua ada variabel juga yang lain namanya real ya, ini tipenya integer. Real tapi integer gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja gitu ya. Nah, kita berarti punya dua variabel di dalam structure number ini. Yang pertama adalah com, yang kedua adalah real. Ya. Lalu ada variabel-variabel yang didefinisikan memiliki struktur ini yaitu 61 dan 62. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengakses katakanlah bilangan imajiner ya dari bilangan dari satu struktur misalnya 61 atau 62, misalnya katakan di sini adalah 62 gitu ya. Maka kita menggunakan 62, ini adalah nama variabelnya, dilanjutkan dengan apa tadi? Di sini operator untuk menunjukkan member com ya, karena bilangan imajiner itu adanya di sini di struktur com ini atau di variabel com ini. Lalu com ini kan ada struktur lagi di atasnya yaitu kompleks, yaitu com.imageValue. Jadi kalau kita lihat ini nested berarti membernya ada lebih dari satu ya. Karena ini adalah member dari struktur pertama yang ini adalah nama variabel dari member itu ya, yaitu com tadi. Lalu ini adalah 62, ini adalah variabel daripada member yang kedua ya, dalam struktur yang kedua yang memiliki struktur yang sama ataupun yang sudah didefinisikan di struktur yang pertama. Jadi katakanlah ini adalah struktur pertamanya dan ini adalah struktur yang kedua, maka membernya adalah member yang kedua dilanjutkan dengan member yang pertama tadi. Karena yang pertama ini masuk di dalam struktur member yang kedua. Jadi itu salah satu juga variasi ya, atau katakanlah salah satu yang bisa dikembangkan apabila Anda memang memiliki struktur yang lebih kompleks ya. Jadi ya ini tentu tergantung pada problem yang ingin Anda pecahkan ya di dalam pemrograman ya. Karena bisa jadi Anda tidak membutuhkannya juga ya untuk nested structure ini. Tapi kalau Anda membutuhkannya tentu itu akan sangat berguna apabila Anda lebih bisa memanfaatkan struktur di dalam struktur ini. Sama seperti Anda memanfaatkan looping di dalam looping ataupun function di dalam function gitu ya. Atau mungkin misalnya Anda juga pernah mendengar atau mencoba menggunakan prinsip-prinsip rekursif, itu juga bagian daripada nested ya structure ataupun nested programming. Baik, sekarang kita lihat apakah juga pointers bisa masuk di dalam struktur? Tentu bisa. Semua jenis variabel itu masuk atau bisa dideklarasikan, bisa didefinisikan di dalam satu struktur ya. Jadi structure can be created ya, dapat dibuat dan juga bisa diakses menggunakan pointer ya, sama seperti variabel biasa. Jadi ya struktur itu sama dengan variabel biasa, cuma dia memang memiliki keragaman ya, memiliki variasi dari sisi membernya. Jadi banyak sekali anggota variabel di dalam satu struktur itu. Nah, kalau kita mau mendefinisikan structure tadi, kita tentu saja kita sebut namanya, lalu kita tentukan jenisnya, lalu namanya, member 1, member 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mengakses struktur ini menggunakan pointer, ya tinggal dideklarasikan aja pointernya apa namanya. Ya.
Misalnya structure name, artinya kita memberi mengakses ya name ini, struktur name ini menggunakan pointer. Ya udah tinggal deklarasikan aja asterisk pointer, ini artinya pointer ini akan menyimpan seluruh alamat. Masih ingat kan bahwa pointer itu isinya datanya adalah alamat. Jadi menyimpan seluruh alamat member 1, member 2 dan seterusnya dari variabel yang disebut name di sini yang memiliki struktur ya. Nah, sehingga dengan cara tersebut sama halnya dengan function yang function juga yang pernah kita gunakan sebelumnya menggunakan pointer. Jadi structure members juga dapat diakses menggunakan pointer ya menggunakan dua cara, yaitu menggunakan call by reference seperti halnya juga Anda sudah pelajari bahwa kita bisa mengirimkan alamat daripada satu data ke function dan kita mereferen ataupun merujuk ya pointer itu ke address yang dimaksud. Misalnya dalam hal ini adalah address daripada struktur namanya name ini yang semuanya menyimpan data-data tersebut dan bisa diproses di function atau juga menggunakan dynamic memory allocation seperti yang sudah kita pelajari ya, menggunakan malloc, menggunakan calloc dan seterusnya yang juga terkait erat dengan pemanfaatan dynamic programming artinya dynamic memory allocation ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat contohnya di sini ya. Ini contohnya adalah menggunakan data person ya. Ini adalah strukturnya. Kemudian kita type defkan data ini. Kemudian setelah itu di dalam struktur person ini ada umur sama berat badan ya. Jadi umur berapa, berat badannya berapa. Nah, kita lihat saja langsung di si programming atau si compilernya. Di sini tentu Anda juga masih ingat bahwa kalau kita sudah melakukan type def, berarti person ini dia menjadi variabel gitu ya. Jadi struct person ini menjadi variabel. Nah, kalau Anda ingin lakukan alias di sini ya bisa saja Anda bisa gunakan type def di sini tinggal namanya saja disebutkan. Misalnya orang gitu. Boleh ya. Nanti di sini tinggal nggak usah pakai struct person lagi tapi orang gitu. Bisa seperti itu ya. Nah, kalau kita lakukan kompilasi program ini ya tentu saja ini adalah menggunakan pointer di sini. Nah, maksud biar nggak kacau mungkin saya gunakan program dulu yang awalnya. Nah, kalau kita misalnya lihat person di sini adalah mewakili daripada age ya, age artinya umur ataupun isinya adalah umur dan berat badan. Lalu kita gunakan satu pointer namanya person pointer dan satu variabel biasa namanya person one. Ya, maka kita bisa memiliki dua variabel yang berbeda. Yang satu nyimpan alamatnya, yang satu nyimpan datanya gitu ya. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi person ini, structure person ini karena sudah dia memiliki dua member yaitu age dan weight ya, maka person pointer ini menyimpan alamat age dan weight data ya, dan person satu ini menyimpan isinya berapa age-nya berapa weight-nya ya. Nah, kalau kita ingin menghubungkan dua variabel ini, pointer ini dengan data, maka kita sama seperti yang sudah kita pelajari, kita simpan alamat person satu ini di person pointer ini. Jadi dengan pernyataan person pointer sama dengan address dari person. Maka data-data nanti akan disimpan di alamatnya ya, akan disimpan di person pointer ini ya. Sementara isinya datanya ada di sini ya. Nah, kita masukkan dulu datanya menggunakan karena sudah ada pointer, maka kita tinggal scan F. Nah, di sini waktu kita mau scan F, mau masukkan data, kita gunakan ampersand sebagai address ya. Lalu ini adalah pointernya ditambah atau dilanjutkan dengan titik age. Titik ini kan member ya. Atau kita bisa menggunakan panah juga. Kalau pakai panah boleh juga, tapi nanti kita akan coba. Kalau pakai panah tidak usah pakai menyebutkan pointernya ya.
pakai bintang person PTR, tapi langsung saja dengan ampersand langsung person PTR, karena ini kan sudah pointer ya kan. Jadi tinggal dimasukkan saja alamatnya, lalu masukkan data yang ataupun data yang akan di entry apa. Tentu di sini karena age ya, maka pakai titik age ya. Lalu yang kedua, memasukkan berat badannya, scanf, karena ini adalah float, berarti pakai %f. Lalu kita lanjutkan dengan menyebutkan nama variabel pointernya ya di address tersebut atau di address yang dimaksud, dan member datanya ya, dalam hal ini weight. Nah, setelah kita entry, nah kita tinggal display saja berapa tahun dan berapa kilogram gitu ya. Udah tinggal dicetak saja. Di sini adalah, ini masih ingat kan bahwa indirection sign ini ya, asterisk ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan isi. Jadi isi daripada alamat person pointer yang bagian age dicetak, kemudian ini isi daripada alamat yang disimpan oleh person PTR di member weight-nya ya. Jadi sangat sangat sama ya, ataupun persis sama dengan yang selama ini sudah Anda pelajari. Cuma di sini pakai operator untuk merujuk member dari satu structure menggunakan titik ataupun menggunakan panah ya. Nanti kita akan coba yang panahnya. Sama pastinya ya, tapi kita lihat dulu yang ini. Ini ada warning ya. Warning ini tidak menjadi masalah karena ini adalah type def yang memang sudah enabled ya. By default itu di ignore ya dalam deklarasi ini. Kita jalankan programnya, misalnya usianya 24 ya, tahun, berat badannya berapa, 55 misalnya gitu, 78. Nah ya udah, kita lihat hasilnya adalah seperti yang di entry di dalam masing-masing member data tadi. Jadi yang satu integer, yang satunya float, yang kita masukkan di display sebagai integer dan float untuk setiap member data yang ada di dalam structure yang tadi sudah kita deklarasikan. Nah, sekarang kita pakai yang cara kedua, yaitu menggunakan panah ya, operator untuk mengakses data member dari satu structure menggunakan string pointer ya. String pointer ini nama lain daripada panah ya. Kita lebih mudah menggunakan dot operator ataupun arrow, ataupun nama resminya string pointer operator. Ya, ini sama saja. Jadi kalau kita mau mengakses data itu menggunakan string pointer operator ya, pakai panah, ya udah tinggal menyebutkan ininya, pointernya, person PTR dalam hal ini, lalu panah age gitu. Lalu yang weight juga sama, address daripada person pointer, bagian dari weight-nya dirujuk menggunakan string pointer operator ataupun panah, operator panah di sini. Nyetaknya gimana ya? Tinggal dicetak saja ya. Nah, tapi di sini waktu nyetaknya ya tidak pakai bintang person pointer dot lagi ya. Jadi udah langsung saja nama pointernya, lalu dilanjutkan dengan age ataupun weight ya. Ini sama saja dengan yang tadi ya, sama seperti tadi, hasilnya tidak ada perbedaan ya. Jadi Anda bebas mau pakai dot operator ataupun string pointer operator, up to you ya, silakan, bebas. Tapi perhatikan cara penggunaannya. Jadi bedanya cuma di sini aja. Jadi di sini pakai kurung dengan kalau pakai dot operator ini perlu disebut nama pointernya dengan indirection operator ya, bintang person PTR di sini. Nah, kalau menggunakan string pointer operator, maka kita tinggal panahnya saja dimasukkan tanpa mengharuskan kita menggunakan
penggunaan indirection operator ya. Baik, lanjut ke contoh berikutnya. Jadi intinya untuk mengakses tadi ya, kesimpulannya bahwa untuk mengakses satu member dalam apa namanya, dalam satu structure menggunakan pointer itu, kita bisa menggunakannya menggunakan dot operator di sini ya, tapi menuliskan secara lengkap pointernya, atau cukup nama variabel pointernya lalu dilanjutkan dengan string pointer operator ataupun panah ya, operator panah di sini langsung menyebutkan membernya ya, membernya yang mana yang akan diakses ya. Saya kira mudah-mudahan cukup jelas perbedaan antara kedua jenis operator ini menggunakan dot operator atau structure pointer operator. Contoh kedua ini menggunakan dynamic memory allocation sebagai cara yang kedua, yaitu kalau tadi caranya adalah langsung menggunakan pointer, sekarang kita pakai dynamic memory allocation. Masih ingat kan perintah-perintah malloc ya, kemudian juga kita bisa melakukan free ya kalau sudah tidak digunakan lagi alokasi memorinya untuk menghemat resource yang ada. Jadi masih ingat kan bahwa untuk sintaks malloc ini adalah kita mendeklarasikan pointernya, lalu casting type-nya ataupun jenis data daripada data yang diakses oleh pointer tersebut, lalu malloc-nya kita masukkan di sini untuk melakukan memory allocation, lalu ukurannya berapa ya. Kalau kita mau memasukkan sejumlah data, katakan 10 data, ya berarti kita lakukan 10 kali jenis data yang diinginkan ya. Nah, di sini structure personnya sama ya, yaitu ada umur, ada berat badan, tapi ditambah dengan nama ya. Yaitu nama ini tipenya karakter, sebanyak 30 digit atau 30 karakter panjangnya dalam array tipe karakter, dan kita bisa lihat ada dua variabel yaitu person, yang data yang mewakili data ini, data structure-nya. Lalu ada pointernya ya. Di sini pointer ini akan digunakan untuk mengakses data-data itu, dan untuk bisa mengakses data itu sebelumnya kita alokasikan dulu memorinya ya, supaya ada jaminan bahwa data kita bisa tertampung atau bisa diproses dengan benar gitu ya. Kita langsung saja lihat contohnya di dalam Depsi. Jadi di sini malloc ini kita tambahkan sebagai salah satu fungsi untuk melakukan apa namanya pengalokasian ya. Jadi prinsipnya ini sederhana, contohnya jadi cuma masukin data umur, data berat badan, sama namanya ya. Namanya tentu string, jadi kita tinggal masukkan saja stringnya berapa banyak, maksimal 30 digit ya. Nah, untuk bisa mengalokasikan pointer tadi supaya data kita bisa masuk, tentu jumlah datanya harus tentukan dulu. Jadi kita lakukan dulu di sini pemasukan data, berapa jumlah persen yang akan dimasukkan datanya dan juga nanti akan dicetak datanya. Kita gunakan variabel num di sini untuk menentukan nanti ukuran alokasi memorinya, yaitu di sini malloc-nya adalah 6 kali size daripada ukuran structure-nya ya. Dan kita di sini kita gunakan perintah ptr sama dengan tadi type def-nya ya, berapa tipe datanya apa, tentunya karena tipe datanya adalah structure person, ini adalah ini di sini structure person ini adalah struktur datanya. Jadi structure person bintang, artinya kita mengalokasikan ya untuk struktur person ini ya sejumlah memori ya dengan perintah malloc yang ukurannya adalah 6, berapa banyaknya person atau berapa banyaknya orang yang akan dimasukkan datanya, kali dengan size of structure person. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau sebelumnya kita kan cuma single data ya, jadi kita tinggal cukup aja integer, misalnya malloc, 6 kali size of integer gitu ya. Nah, kalau di sini structure person asterisk, malloc, 6 kali size of structure person. Nah, jadi prinsipnya adalah sama, jadi kita mengalokasikan memori untuk sejumlah 6 data, yang setiap 6
setiap datanya atau setiap strukturnya memiliki ukuran sesuai dengan structure person ini. Ya, tentunya di sini ada integer, berarti ada 1 byte atau 2 bytes ya. Lalu ada float, bisa 4 bytes, ada karakter 30 bytes gitu ya. Total sekian bytes gitu ya. Maaf ada gangguan audio, ada yang lewat. Baik. Nah, jadi ada sekian puluh bytes yang akan dialokasikan. Kalau jumlah datanya banyak, ya bisa sekian ratus byte atau sekian ribu bytes gitu. Ini sangat tergantung pada kebutuhan Anda. Nah, jadi di sini sangat fleksibel. Kita bisa membuat banyak sekali struktur data, dan kita bisa masukkan untuk membedakan satu dengan lainnya ya cukup dengan menggunakan operasi looping ya, yaitu I-nya 0 sampai 6 min 1 ya, cukup digeser satu-satu saja. Artinya pointer ini, addressnya ini tinggal digeser satu kali, 2 kali, 3 kali gitu sesuai dengan masing-masing datanya ya. Jadi masing-masing data di sini di entry ya dengan scanf di sini, dan perhatikan kalau kita menggunakan nama sebagai array-nya adalah string, maka kita gunakan %s di sini ya. Kemudian integer ini adalah untuk usianya. Sebetulnya usia juga tidak integer sih ya, bisa juga float gitu. Tapi ini untuk memudahkan saja. Lalu berat badannya dalam format float ya. Masing-masing kita gunakan operator maksud saya. Kita gunakan operator structure pointer yaitu panah ya, supaya gampang gitu. Jadi ptr plus I-nya mulai dari 0 sampai 6 min 1, lalu mulai dari data name, data age, kemudian member weight masing-masing, string, integer, dan float. Ya. Setelah itu bisa di-display ya, dengan looping yang sama, cuma di sini diganti dengan printf. Ya. Nah, jadi kita lihat ini contoh yang sangat sederhana yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa mengkombinasikan antara penggunaan structure ini dengan pointer, lalu kita gunakan dynamic memory allocation untuk memastikan bahwa data kita bisa diproses. Misalnya supaya cepat kita gunakan 2 data saja. Misalnya ini Dodi, kemudian usianya kita masih muda nih ya, 30-an lah ya. Oke. Kemudian 50,55 ya. Kita enter, masukkan nama data yang kedua, misalnya my brother, his name is Budi. Usianya mungkin 28. Kita berikan weight-nya. Lalu kita display ya. Maka display seperti ini. Jadi tinggal dicetak saja field-nya ataupun member datanya mulai dari nama, kemudian age, lalu weight-nya ya. Masing-masing seperti ini. Jadi ini pakai backslash T, itu artinya kita menggunakan operator tab gitu ya. Atau bisa Anda juga gunakan misalnya spasi manual begini saja boleh. Ya. Bisa seperti itu ya. Jadi tidak ada bedanya, jadi tinggal disesuaikan dengan panjangnya data ya. Baik, kita langsung lanjut dengan contoh yang ketiga di dalam slide ya. Untuk itu kita lihat contohnya, kita menggunakan function di sini ya, dan sama seperti juga halnya variabel biasa, structure juga bisa kita call ataupun kita bisa buat menggunakan modular programming menggunakan function, dan kita di sini menggunakan passing by value dulu gitu ya, passing by value. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa kalau passing by value itu adalah kita mengirimkan data ke function, dan function tidak mengembalikan atau tidak mengubah ya struktur apapun di dalam prosesnya ataupun di dalam proses komputasinya, dan tidak
kalaupun mengembalikan data, kita bisa mendapatkan value-nya saja. Ya, tapi karena kita sudah belajar tentang pointers, maka sebenarnya kalau kita tidak menggunakan pointers, sesungguhnya kita call by value semuanya, ya, mengembalikan data-data berupa data-data nilai. Ya, dan juga struktur ini sama seperti variabel biasa, ya. Di sini kita bisa lihat ini ada structure namanya student, terdiri atas nama 50 digit dan role. Role ini adalah nomor induk atau NPM gitu ya, enrollment number ya persisnya. Maka kita bisa mendeklarasikan kalau by value ya tidak perlu ada nilai yang dikembalikan, ataupun kalaupun yang dikembalikan dia merupakan proses yang berjalan di function tersebut dan dikembalikan ke program utama. Kalau di sini karena kita contohnya adalah hanya mendisplay saja, ya kita gunakan void saja di sini, ya. Kemudian display dari structure student itu, ya, dengan alias ataupun dengan variabel namanya stu, ya. Ini agak membingungkan kali ya, karena ini ada student, ada stu gitu ya. Nanti ada stud di sini ya. Ya, jangan bingung dulu ya, tapi kita lihat dulu satu persatu. Mungkin lebih gampangnya kita lihat di C saja. Kalau kita lihat di sini student ini adalah strukturnya, di dalamnya ada nama tadi dan roll number tadi. Kemudian ini ada fungsinya adalah cuma mencetak saja, dan kita mengirimkan, yang dikirimkan ke function itu adalah structure tersebut, ya, structure daripada student tersebut yang namanya stu. Nah, kemudian kita nanti akan di-copy semua variabel yang ada di program utama ini ke function, ya. Dalam hal ini display, karena nama fungsinya adalah display di sini, ya. Dan stu ini adalah variabel daripada struktur student tadi yang sudah dideklarasikan di atas. Maka ketika kita mengirimkan stud, maka stud ini akan di-copy ke stu. Ya. Ini ciri khas daripada call by value. Jadi mengcopy, ya, nilai dari satu variabel di program yang memanggil function itu ke function tersebut. Nah, kemudian kita lihat di program utamanya. Di program utama kita deklarasikan stud. Ya, stud ini nama variabel lokal di main program, sementara stu ini adalah variabel lokal di function display. Ya, jadi jangan bingung. Jadi yang stud ini adalah main program, local variable di situ, local variable yang memiliki type def-nya ataupun tipenya adalah structure, yang dideklarasikan sebagai student di awal program tadi di atas. Ya, lihat ya, di sini ada student di sini. Kemudian kita masukkan scanf, ya, kita masukkan data-data itu. Jadi stud.name ini artinya struktur daripada student tadi, ya. Membernya adalah name, kita masukkan adalah student name, arti nama studentnya. Kemudian sama roll number-nya tipenya integer, ya. Jadi dua data ini dimasukkan ke struktur stud ini, kemudian di display, ya, display stud, ya. Jadi stud ini nanti akan di-copy ke stu di sini, ya. Maka akan dicetak masing-masingnya, jadi nama sama roll-nya, roll number-nya, ya. Kita jalankan programnya, kemudian kita masukkan misalnya my name di sini, roll number-nya misalnya 12345, maka dia akan mencetak nama dan roll number tersebut di output, ya. Karena ini cuma baca data kemudian ditampilkan di dalam function. Nah, jadi call by value menggunakan structure bisa, yaitu kirimkan saja value daripada struktur tersebut ke function, nanti function akan memprosesnya sesuai dengan yang Anda butuhkan, ya, di dalam function tersebut. Oke. Kita lihat lagi contoh yang lain, yaitu yang lebih tepat, atau bukan lebih tepat, sebenarnya lebih cocok dengan tema kita, yaitu kalau kita sudah belajar pointer, kita masih ingat bahwa kita
menggunakan juga call by reference untuk mengirimkan data-data, katakanlah untuk mengolah data-data ke function, di mana function tersebut nanti akan menerimanya sebagai address atau sebagai pointer ya. Nah, jadi masih ingat bahwa mungkin Anda masih ingat bahwa kalau kita menggunakan passing by reference berarti kita mengirimkan referensi ataupun mengirimkan rujukan alamat dalam hal ini ya. Ini pasti pointer akan terlibat di dalamnya. Dan kita balik lagi ke contoh, masih ingat tentang distance ya, bahwa distance ini memiliki satuan integer feet dan satuan inci dalam float ya, yaitu satuan British ya, ataupun unit jarak dalam sistem Inggris. Kemudian kita punya satu fungsi namanya add di sini ya. Dan add ini adalah menjumlahkan distance 1 dan distance 2. Jadi struct distance D1 dan struct distance D2. Lalu hasilnya disimpan di dalam structure distance D3 yang dia adalah pointer ataupun address. Jadi kita tinggal mencetak saja di function hasil daripada penjumlahan kedua distance tersebut di functionnya ya. Nah, kita lihat di program utamanya supaya maaf di compilernya supaya lebih jelas ya. Kita mulai dengan main program. Kalau kita sudah punya functionnya add di sini ya, nanti kita akan definisikan di bawah program utama. Maka kita punya satu struktur namanya distance ya. Dan kita di program utama ada dist1, dist2, dan dist3 ya. Yang mana nanti adalah dist1, dist2, dan dist3 ini akan menjadi hasil penjumlahannya. Tetapi dist3-nya ini adalah kita kirimkan address-nya ya ke function. Nah, jadi first distance masukkan seperti program yang awal sebelumnya, yaitu kita masukkan jarak dalam feet dan inch. Kemudian kita masukkan jarak yang kedua dalam feet dan inch di masing-masing variabel dist1 dan dist2 di sini. Lalu operasinya adalah add dist1, dist2 dan ampersand ya, karena di sini kan kita mengirimnya ke pointer, berarti kita kirimkan alamat ya dari function dari program utama ke function. Jadi functionnya kan di sini distance D3 ini kan pointer, ya kan? Nah, kalau pointer di dalam function berarti kita kirimkan dari main programnya adalah alamatnya, gitu. Ya, jadi intinya bahwa kita kirimkan yang dua ini adalah value dist1 dan dist2 ini. Nah, yang ketiganya hasilnya tolong dong kirimkan ke alamat ini, gitu ya, ke alamat dist3 ini. Nah, jadi nanti Anda akan memperoleh dist3 ini sudah merupakan hasil penjumlahan dari kedua distance tersebut ya. Nah, di program utama di functionnya sama seperti tadi bahwa kita menggunakan D3 ini adalah pointer. Jadi kita kalau pointer kan tinggal cukup pakai panah saja ya operatornya ya, masih ingat kan bahwa kita kalau kita mengakses pointer di dalam structure, maka kita sebut nama structure-nya ataupun nama pointernya tanpa pakai dalam kurung panah, dalam kurung asterisk nama pointer lalu pakai titik gitu ya. Kalau pakai operasi titik atau dot operator, kita pakai structure pointer operator, kita tinggal menyebutkan nama pointernya yaitu D3 ya, disusul dengan structure pointer panah feet-nya ya. Jadi D3 feet sama dengan D1 feet plus D2 feet. Nah, di sini juga sama mau pakai, karena di sini adalah alamat yang dipakai ya, kita tinggal masukkan saja masing-masing D1 dan D2-nya. Yang mana D1 dan D2 ini di-copy dari dist1 ya di sini dan dist2 di sini ya. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya, dan kalau kita lihat lebih dari 12 maka D3-nya dikurangi 12 dan
yang inch-nya. Nah, feet-nya ditambah 1 ya. Maka dengan operasi ini, maka D3 itu alamat D3 ataupun data yang ada tersimpan di pointer D3 ini akan berisikan penjumlahan dari kedua jarak tersebut. Jadi ketika di print di sini sum of distance, maka dia akan menampilkan dis3.feet dan dis3.inch ini adalah masing-masing penjumlahan yang ada di function tadi ya. Nah, kita akan lihat ini ada error. Ya, kita akan lihat hasilnya. Ini feet-nya misalnya katakanlah 5 feet, inch-nya 3,56 ya. Ini feet-nya adalah 10 feet. Ini misalnya katakanlah 7,89. Maka hasilnya adalah 16,11 karena di sini kita bisa lihat bahwa ada penjumlahan kok hasilnya kurang ya, hasilnya malah salah ya. Oh ya, ini 10 plus 5 ini kalau hasilnya di sini harusnya 15 ya. Oke. Mestinya sih tidak ada masalah ya. Baik. Nanti kita akan cek lagi. Ya, jadi intinya bahwa penjumlahan jarak tersebut menghasilkan di sini salahnya nih. Jadi kalau dia lebih dari 12 ini tadi yang kurung itu rupanya ya. Ini yang harus ditutup ya. Oke. Jadi kalau lebih dari 12 inch maka lakukan dua operasi ini. Ya, tadi karena tidak ada begin dan end-nya di sini maka dia selalu ditambah feet-nya tambah 1. Nah, mudah-mudahan hasilnya kalau sudah seperti ini jadi oke. Oh, sorry. Oke, kita jalankan. Misalnya tadi 5, kemudian 7,45, lalu ini 10. Feet-nya adalah katakanlah 7,34 ya. Maka adalah 16,279. Karena 7 inch ditambah 7,34 inch di sini hasilnya lebih dari 12 inch. Jadi feet-nya tambah 1 dan inch-nya dikurangi 12 ya. Oke, saya kira ini adalah contoh yang jelas bahwa kita bisa mengkombinasikan antara penggunaan structure ya, baik itu menggunakan call by value dalam aplikasinya ataupun implementasinya dalam function, ataupun call by reference, kita menggunakan pointer. Di sini pointer ini yang juga akan sangat membantu Anda membuat programnya lebih fleksibel dan lebih ringkas gitu ya. Kita lihat di sini tadi operasi-operasinya juga sangat ringkas karena kita sudah menggunakan pointer yang dikombinasikan dengan structure ya. Baik, kita langsung lanjut ke topik yang kedua yaitu tentang union ya. Union ya sama seperti halnya dengan structure, dia adalah juga salah satu tipe data turunan. Ya, tapi tentunya beda dengan structure. Kalau structure itu masing-masing membernya menempati area ataupun menempati lokasi di memori sesuai dengan ukurannya yang dideklarasikan atau yang didefinisikan di dalam structure-nya. Kalau union ini digabung gitu. Jadi dia seolah-olah strukturnya itu satu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada 10 member ya itu dia akan mencari alokasi memori yang paling besar dari 10 member tersebut dan dia akan nyimpan semua datanya di situ gitu. Yang manapun dari setiap membernya. Jadi kayak di apa namanya? Di merge gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya array, itu kan array ada 10 lokasi, berarti ada 10 data ya, ataupun ada 10 elemen ya, atau 10 entitas ya, 10 unit data di dalam memori. Nah, kalau union ini semuanya digabung, member-membernya itu, dan dia akan mengalokasikan
memorinya itu sesuai dengan ukuran data yang terbesar dari sekian banyak member yang dia miliki, ya. Nah, jadi kita lihat contohnya aja deh supaya lebih clear ya. Jadi kalau kita gunakan union di sini, bukan pakai struct ya, kita pakai union di sini, maka char ini adalah satu kumpulan ataupun struktur data yang terdiri atas nama, ya, tipe datanya karakter sebanyak 50, lalu 50 bytes maksudnya ataupun 50 digit, lalu dilanjutkan dengan integer price ya. Lalu ada variabelnya yang mengakses data tersebut yaitu char1, char2 dan pointer char3. Atau bisa juga Anda gunakan pakai sama dengan apa namanya? Type def atau bukan type def sebetulnya, ini adalah union char-nya yang disebut strukturnya gitu di sini. Nama dan harga mobil gitu ya. Nanti char1, char2, char3 dideklarasikan di program utama ya. Jadi boleh diletakkan di deklarasi daripada unionnya untuk apa namanya pendefinisian variabel-variabel yang memiliki struktur tersebut, atau bisa di program utama. Ini bebas saja Anda mau pilih yang mana. Nah, nanti ketika kita akan mengakses union sama dengan structure juga. Jadi kalau mau mengakses harganya ya misalnya dari harga mobil pertama ya char1.price ya. Jadi nanti dia akan mengakses harga daripada mobil pertama. Atau kita mau lihat merek mobil kedua apa ya char2.name gitu ya. Atau misalnya kalau kita mau lihat karena char3 adalah pointer, kita mau lihat harganya ya kalau pakai dot operator kan kita nyebut menuliskan lengkap nama variabel pointernya yaitu in direction char3.price atau char3 pakai operator structure pointer yaitu panah char3 price ya. Char3 panah price. Nah, ini union ya. Nah, kita lihat ilustrasi di slide ini. Jadi kalau kita punya satu union namanya union job ya. Kita punya satu struktur namanya union job, tapi union ini seperti tadi saya jelaskan bahwa dia adalah satu kesatuan ya, merge gitu. Kita lihat nanti di ilustrasi sebelah kanan di sini. Tapi kita lihat dulu apa sih member-membernya dari union job ini. Ya, ada nama di sini 32 bytes ya, karakter, ada salary, float, lalu ada worker number ya, artinya nomor induk pekerja, dan ini ada ujob, ini adalah variabel yang didefinisikan memiliki struktur union job ini ya. Kemudian ada struktur yang kedua, ini pakai struct. Nah, sama persis ya. Ini sama persis dengan yang di sini. Tapi kita lihat bedanya nanti di ilustrasi sebelah kanan. Bahwa struct job ini karena pakai struct ya dia dan namanya sjob ya. Dan di main program ini cuma dicetak saja size-nya gitu. Mana sih size yang miliknya union dan bedanya dengan structure. Maka kita akan lihat bedanya. Kalau dijalankan program ini, maka program ini akan menunjukkan hasil yang berbeda. Yaitu kalau size of union itu 32 bytes, sementara size of structure itu 40 bytes. Nah, dari mana itu? Dari nama-nama variabel yang didefinisikan di dalam union dan structure. Nah, tadi saya sebutkan bahwa untuk union ini, itu dia adalah menempati largest element. Ya. Largest element dari tiga data di sini, apakah itu nama, ataupun gaji, ataupun nomor pekerja, yang paling besar yang mana? Kita tahu bahwa integer 2 bytes, float 4 bytes. Nah, kalau karakter kan 32 bytes, jadi dia hanya menempati 32 bytes saja di dalam memori. Ya. Nah, jadi otomatis ketika kita nanti mengakses datanya, kita nggak bisa membedakan nama, gaji, ataupun nomor pekerja, karena dia cuma menyimpan satu data saja di sini. Ya. Jadi, catatannya, only one of union members can be accessed at a time. Ya. Itu bedanya dengan structure. Kalau structure, masing-masing disimpan. Nama 32 bytes, ya dia alokasikan 32 bytes. Salary-nya 4 bytes. Ya, di sini float-nya 4 bytes ya, dan kebetulan ini compiler ini menggunakan 4 bytes juga untuk integer. Jadi
Ya 32 tambah 4 tambah 4. Jadi 40 bytes totalnya untuk structure. Ya. Jadi akan membutuhkan more memory for structure than union, tetapi ya tadi dia catatannya hanya satu member saja yang dapat diakses pada satu saat, dan semua anggota membernya karena nggak kebagian tempat, ya dia akan memiliki garbage values. Ya. Jadi perhatikan apa ya, program Anda tuh butuhnya itu union atau structure itu sangat tergantung pada karakteristik nanti pengaksesan datanya gitu. Nah, ini kita lihat contohnya saja deh yang lebih konkret gitu ya. Nah, kita kalau di sini kan nggak kelihatan, kita lihat di programnya saja. Nah, ini tadi program contoh yang pertama. Jadi menunjukkan ukurannya ya. Jadi uJob ya dengan sJob ini kita lihat size of-nya ya. Nah, kalau kita jalankan programnya, yang satu union ini 32 di sini, yang sJob atau yang structure ini adalah 40 bytes ya. Karena 32 plus 4 plus 4. Integer itu 4 bytes rupanya ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan union di sini, ya tadi ada keterbatasan bahwa dia hanya menyimpan atau hanya mengakses atau hanya bisa dimasukkan satu data saja dalam satu saat yang sama. Ya, jadi kita lihat di sini program ini apa namanya masih merujuk kepada struktur yang tadi, yang contoh ya, yaitu ada nama, ada salary, ada worker number. Ya, masing-masingnya karakter 32 bytes, float, dan integer, masing-masing 4 bytes. Dan job 1 ini adalah nama variable yang memiliki struktur union job ini. Ya. Nah, kita masukkan namanya scanf ya, menggunakan masing-masing fieldnya, yaitu job 1 name, dan job 1 salary gitu ya. Kemudian kita cetak. Worker number-nya nggak kita masukkan 2 data dulu aja. Ya. Maka kita akan melihat bahwa kalau kita mencetak 2 data ini, walaupun kita sudah entry dua-duanya, maka yang muncul cuma 1, dan yang lainnya garbage. Ya. Nah, untuk bisa membuktikannya kita run program ini, misalnya namanya adalah Dodi Sudiana. Ya, oops, sorry. Ini harusnya namanya cuma satu ini ya, satu karakter, satu urutan ya. Dodi Sudiana ya, di string. Salary-nya misalnya 5 JT. Ya, gitu. Maka yang muncul adalah garbage ya, data pertama ini, karena yang terakhir yang di entry adalah salary ini 5 juta ini yang tersimpan terakhir di dalam union ya, di dalam memori ataupun di dalam struktur tersebut ya. Jadi tidak menyimpan data-data yang lain ya, walaupun kita sudah ngentry dua-duanya ya dengan benar gitu ya, karena tadi union itu blended di unite ya, union ya namanya juga ya, disatukan gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan nama, kemudian memasukkan salary, ya dia akan nyimpan yang terakhir, yang salary ini. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya masukkan lagi satu data lagi, ya yang ketiga, di sini misalnya worker number. Dan kita masukkan dia di field worker no gitu ya, dan kita cetak hasilnya di sini. Employer. Job 1 worker number.
maka yang dicetak adalah yang terakhir. Ya. Ini worker number-nya adalah integer, ya. Jadi karakter float integer ini formatnya harus sama, %s, %f, dan %d, ya. Kita print f juga sama, %s, %f, %d. Maka kita akan mendapati program ini hanya akan menyimpan data yang terakhir, ya. Karena cuma satu data yang bisa dimasukkan. Dodi, salary, worker number-nya, ya. Nah, maka yang muncul adalah name-nya garbage, salary-nya garbage, employer number-nya yang betul, ya. Jadi lupa di selesai. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa union memang dia menggabung keseluruhan data itu dalam satu lokasi ataupun satu memori, satu kesatuan, dan dia akan mengambil data yang ukuran datanya yang terbesar, ya. Yang terbesar dari ketiga record ataupun ketiga member ini adalah name, karena dia punya 32 bytes, ya, space. Jadi kalau salary hanya 4 bytes ataupun worker number cuma 4 bytes, ya dia akan mengalokasikannya 32, ya. Berapapun yang Anda isikan, ya dia akan menyimpannya seperti itu. Ya. Baik, saya kira ini menunjukkan perbedaan yang sangat tajam, ya. Jadi perhatikan ketika Anda menggunakan union ini, ya, apakah Anda memang memerlukan dalam satu kali akses itu keseluruhan data secara utuh, maka gunakan structure. Tapi misalnya Anda cuma membutuhkan satu data saja dari sekian field atau sekian member yang ada di dalam struktur yang Anda akan buat, maka Anda boleh menggunakan union, ya. Karena tentu saja kelebihannya apa sih? Ya, kelebihannya dari union tentunya akan lebih safe daripada sisi alokasi memorinya, ya. Jadi intinya di sini, ya. Perhatikan ataupun pikirkan dulu penggunaan union ini dan apakah dia akan bagus, ya. Jika memang programnya itu memang relevan dengan tadi hanya mengakses single member saja dari sekian banyak data, ya. Kalau misalnya tidak seperti itu, maka ya jangan gunakan union, gunakan saja structure, ya. Dan juga sama seperti hanya dengan structure, mengirimkan union ke function juga sama seperti Anda juga menggunakan structure, ya. Jadi bisa call by value, call by reference, ya, dengan menggunakan pointer, itu sangat fleksibel. Ini contoh yang tadi dengan tampilan yang berbeda, ya. Jadi karena salary ini di entry yang terakhir, maka union akan menyimpan data terakhir ini di dalam strukturnya, dan yang sisanya yang tadi sudah di entry ini akan berubah menjadi garbage atau akan di-solve ataupun akan dihapus dari memori, ya. Baik, saya kira kuliah kita sampai sini dulu, ya, dan tentunya kesimpulannya adalah dalam penggunaan structure dan union ini, ditambah tadi ada suatu instruksi baru namanya type def, gitu, ya. Ini menjadikan satu keleluasaan dalam penggunaan program Anda, sehingga data Anda bisa lebih terstruktur, bisa memiliki banyak field, ya, banyak member dengan berbagai macam tipe. Anda bisa proses menggunakan berbagai macam function yang diperlukan, baik itu menggunakan call by value dengan hanya mengirimkan sebagian data-datanya saja ke function, lalu Anda mendapatkan nilai yang diperoleh balik dari function ke program utama, atau Anda langsung bisa mengirimkan pointer untuk bisa diubah
nilainya di dalam function itu sangat fleksibel, sangat terbuka, karena kombinasinya dengan pointer juga tadi sudah kita lihat contohnya. Lalu yang terakhir adalah tentu saja function, union, ya. Ini menjadikan bahwa nanti data Anda menjadi lebih beragam. Dan nanti kalau Anda sudah mempelajari lebih jauh terkait dengan file processing di dalam C, maka Anda bisa simpan data-data Anda itu ke dalam file sehingga bersifat permanen, ya. Anda bisa akses kapan saja, Anda bisa update kapan saja, dan bisa dihapus, diedit, diapakan sajalah, dimanipulasi gitu ya dengan secara lebih bebas. Cuma untuk file processing ini Anda bisa baca sendiri di buku ya, karena di luar daripada skop perkuliahan kita. Tapi sebelum mengakhiri, saya seperti biasa memberikan exercise dan challenge ya. Exercise pertama adalah terkait dengan penggunaan structure bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks itu Anda sudah pahami dia memiliki dua bagian, yaitu real part dan imaginary part ya. Dan complex number structure ini biasanya untuk imaginary value-nya dikasih simbol J ya, sehingga biasanya strukturnya adalah real value plus J imaginary value gitu ya. Nah, jadi Anda tugasnya cuma mudah, jadi menjumlahkan ya dan mengalihkan dua bilangan kompleks ya, dan cetak hasilnya ya. Jadi bilangan yang pertama misalnya A, bilangan kedua adalah B, dia terdiri atas komponen real dan imajiner masing-masingnya. Dan kalau dijumlah ya tentu saja real tambah dengan real, imajiner tambah imajiner, ini gampang ya. Nah, kalau dikaliin agak sedikit tricky, yaitu realnya dikalikan dulu, dikurangi dengan imajinernya, ditambah dengan J, ya, dimana J itu adalah perkalian antara kedua bilangan itu masing-masing komponen real dan imajinernya. Nah, ini gunakan structure di dalam operasinya dan function tentu saja, ya, supaya lebih terstruktur programnya, dan silakan diunggah ya, diupload ke Mas ya. Nanti saya akan berikan linknya ya, supaya Anda bisa berlatih juga menggunakan structure ini dalam aplikasi yang lebih relevan. Lalu yang kedua adalah challenge, yaitu Anda gunakan structure tadi juga untuk menghitung GPA ya. GPA itu apa sih? Ya, IPK ya, IPK. Ya, IPK dari mahasiswa dan mencetak kuliah-kuliahnya yang sudah diambil dan masing-masing IP-nya ya, IP. Kalau IPK itu kumulatif ya, ini berarti IP ya, IP kuliah. Ya. Nah, tentu saja karena data mahasiswa itu multi field ya, multi data gitu, ada nama, ada kuliahnya dan seterusnya. Nanti Anda gunakan struktur untuk menyimpannya. Nanti strukturnya berisikan nama, lalu jumlah kuliahnya. Nah, untuk bisa mengakses jumlah kuliah ini ataupun menempatkannya di dalam program, gunakan dynamic memory allocation menggunakan malloc ya. Kemudian setiap kuliah itu ada struktur lagi, jadi ini nested structure ya. Nanti gunakan juga functionnya dengan call by reference untuk mengisi ID number dari setiap mata kuliah, lalu berapa SKS-nya, integer ya, lalu berapa nilainya. Nanti nilainya itu dalam huruf gitu ya, Anda bisa konversikan sebagai kalau di dalam apa namanya sistem penilaian kita, A itu memiliki bobot 4, B itu 3, C itu 2, dan seterusnya. Ya. Nanti juga ada kategori ya, bahwa nilai di atas C yang dinyatakan lulus ya. Kalau selain itu di bawah C dia akan tidak lulus. Lalu kemudian hitung gross ya, gross GPA. Gross ini adalah seluruh course ya dihitung. Jadi berapa nilainya dikalikan kredit dibagi dengan jumlah kuliah yang diambil, bisa net. Net ini yang lulus saja. Jadi yang pas courses aja yang dihitung IP-nya ya. Saya kira ini challenge yang harus Anda kerjakan, ngitung IP gitu ya, berdasarkan mata kuliah yang sudah diambil dan sudah dinyatakan lulus atau tidaknya dengan nilainya.
dan gunakan struktur di situ, gunakan dynamic memory allocation di situ, gunakan function dengan call by reference, nanti pakai pointer di situ, dan nyatakan hasilnya nanti menggunakan function juga untuk mencetak berapa IP-nya. Ya. Nah, saya kira ini satu challenge yang cukup komprehensif ya, mengcover seluruh materi kuliah kita, dan mudah-mudahan Anda bisa melakukannya, membuatnya dengan baik ya. Ya tentu saja dalam situasi yang sekarang ini masih tetap harus belajar dari rumah, tidak dipungkiri pasti banyak sekali kekurangan yang ada. Untuk segala kekurangan yang selama ini mungkin Anda rasakan dari penyelenggaraan kuliah dasar komputer semester ini, saya mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila ada yang salah-salah, ataupun kalaupun dikoreksi silakan koreksi di discussion forum yang nanti akan saya siapkan di MAS. Dan tentu saja saya tetap mendoakan kalian tetap sehat semuanya, tetap bisa belajar dengan baik, dan melalui perkuliahan kita di semester ini dengan hasil yang terbaik ya. Dan saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu berikutnya, di perkuliahan kita berikutnya. Dan ingat masih ada UAS ya. UAS ini nanti bulan Juni semuanya, silahkan dicek jadwalnya di pihak NG masing-masing, dan see you next time. Dan selamat berpuasa bagi Anda yang melaksanakannya, dan mudah-mudahan Anda tetap sukses dan sehat selalu. Saya kira saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.